ini adalah tentang jodoh. Nah, kalau kemudian kita berusaha menikah itu ternyata jodoh juga tidak kunjung datang, ingat pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang luput darimu itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati." Menikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka falaisa minni. Dia bukanlah termasuk golonganku. Nabi bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jadi termasuk orang-orang yang membenci terhadap sunnah menikah, ini adalah bukan termasuk golongan orang-orang iman. Karena apa? Sunnah menikah ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika kita menjalankan sunnah menikah itu berarti kita sama dengan menjalankan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah memberikan petunjuk kepada kita, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai golongan para pemuda, barang siapa di antara kalian itu sudah mampu, maka falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segera menikah. Mengapa demikian? Karena dengan menikah itu seseorang bisa menjaga terhadap agamanya. Dengan menikah itu seseorang bisa menjaga dari separuh agamanya. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita. Idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfaddin. Ketika seorang hamba itu menikah, maka faqad kammala nisfaddin. Dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Mengapa demikian? Ini tadi makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan falyatazawwaj, segeralah menikah ketika sudah mampu, karena menyempurnakan separuh agamanya. Faqad kammala nisfaddin, menyempurnakan separuh agamanya. Mengapa demikian? Karena dengan menikah itu kita bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan yang paling terbesar yang disebabkan oleh syahwat kita. Apa itu? Perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Kemaksiatan yang paling besar yang dilakukan oleh syahwat kita adalah melakukan perbuatan zina. Dan ketika kita menikah, maka kita sudah menjaga separuh dari agama kita, yaitu kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat yang paling besar yang disebabkan oleh syahwat kita. Nah, makanya Nabi tidak berlebihan ketika Nabi mengatakan idza tazawwajal abd faqad kammala nisfaddin. Ketika seseorang hamba itu sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Makanya kemudian Nabi melanjutkan fattaqillaha fin nisfil baqi. Maka separuhnya lagi itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, separuh agamanya sudah ia jaga. Karena apa? Dia menjaga dirinya dari kemaksiatan yang paling besar yang disebabkan oleh syahwat, yaitu dengan menikah. Maka fattaqillaha fin nisfil baqi, separuhnya lagi disempurnakan dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah di dalam agama, kemudian juga menjauhi larangan-larangan Allah yang lainnya selain yang disebabkan oleh syahwat tadi itu. Nah, makanya dikatakan falyatazawwaj, segeralah menikah karena menyempurnakan separuh agamanya. Ini yang harus betul-betul kita pahami, bahwasanya ketika kita sudah mampu maka segera menikah. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah tentang jodoh. Nah, kalau kemudian kita berusaha menikah itu ternyata jodoh juga tidak kunjung datang, maka yang harus kita pahami bahwa ini semuanya adalah berkaitan dengan qadar kita sebagai manusia. Ingat pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang luput darimu itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Ya, walaupun sedekat apapun sudah menjadi calon, bahkan kalau dalam kisah itu, ya, kisah-kisah nyata, ada orang yang sudah tebar undangan, ya,
bahkan sudah siap semua pesta, ternyata mempelai salah satunya tidak datang menikah sendiri. Nah, ini juga yang dinamakan qadar. Segala sesuatu innama akhtoaka lam yakun liyusibak. Kalau itu bukan jodohmu, itu bukan jadi milikmu, yang luput darimu, maka lam yakun liyusibak, tidak akan pernah kamu dapatkan. Jadi sekali lagi bahwa ini juga berkaitan dengan qadar kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang jodoh, kita ini telah diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memilih pasangan hidup, memilih istri ataupun memilih suami. Yang paling terpenting dari semua syarat-syarat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang paling penting, yang paling wajib harus kita miliki dari kriteria yang menjadi pasangan hidup kita hanya satu, yaitu bidzatid din, orang yang memiliki agama yang baik. Kalau orang sudah memiliki agama yang baik, pasti akhlaknya juga insya Allah pasti akan ikut baik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu biasanya dinikah karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Ya, pasti kita gitu melihat seseorang, melihat calon kita, apalagi orang tua zaman sekarang itu pasti katanya melihat bibit, bebet, bobot. Dilihat dulu hartanya bagaimana, pekerjaannya apa. Itu yang biasanya menjadi pertanyaan pertama. Dan memang sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu kalau kita mau melihat calon suami atau calon istri kita, maka lihatlah pertama limaliha, karena hartanya. Kalau kemudian kita menikah karena hartanya, ya silahkan, karena itu manusiawi sekali. Melihat karena hartanya silahkan, tapi nanti ada kriteria tersendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mengatakan biasanya seseorang itu dinikah itu pertama limaliha, karena hartanya. Kemudian yang kedua wali hasabiha, dan karena keturunannya. Hasab itu adalah keturunan ke atas. Kalau nasab itu adalah keturunan ke bawah. Nah, kita lihat hasabnya, turunan ke atas, ya. Bagaimana keturunan ke atasnya, dari bapaknya, kakeknya, apakah ini keturunan baik-baik, atau mungkin kita melihat dari keturunan darah biru, darah merah, dan lain sebagainya. Ini kita lihat, ya. Yang pertama kita lihat dari hartanya, kemudian biasanya dilihat dari keturunannya, keturunan apa dia nih, keturunan baik-baik atau keturunan bangsawan atau rakyat jelantah misalnya. Nah, itu biasanya kita manusia itu melihat itunya, sisi duniawinya. Kemudian yang ketiga biasanya dilihat wali jamaliha, karena cantiknya, karena kegantengannya. Ini pasti 3 ini yang biasa sering kita lihat. Harta, keturunan, paras. Ini yang kita lihat. Kemudian yang keempat barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walidiniha, dan karena agamanya. Seseorang itu dilihat kriteria yang paling penting itu adalah karena agamanya. Ini biasanya dilihat paling belakang. Nabi mensabdakan demikian. Yang pertama Nabi sebut apa? Harta, limaliha. Kemudian wali hasabiha, keturunan. Kemudian yang ketiga dilihat lijamaliha, cantiknya atau gantengnya. Barulah biasanya melihat agamanya bagaimana. Tetapi kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatid din. Tetapi dari kriteria ini, dari 4 ini, maka fadfar bidzatid din, pilihlah yang memiliki agama yang baik. Pilihlah yang memiliki agama yang baik. Tidak apa-apa dia hartanya tidak ada, duafa misalnya, tidak kaya, nggak apa-apa. Dia bukanlah keturunan bangsawan darah biru, tidak apa-apa. Dia tidak cantik, dia juga tidak ganteng, tidak apa-apa. Yang penting bidzatid din, dia adalah orang yang agamanya baik. Karena dengan agamanya baik ini, orientasi kita adalah kehidupan. Karena menikah ini adalah ibadah yang paling lama. Menikah ini adalah ibadah yang paling lama.
Karena cobaannya luar biasa, perjalanannya luar biasa dengan cobaan fitnah yang luar biasa. Maka cobaan yang paling ibadah yang paling berat dan juga paling lama adalah menikah. Kalau kemudian kita hanya melihat karena parasnya, kita melihat karena keturunan dia darah biru ataupun bangsawan, ataupun kita karena melihat karena hartanya, ini semuanya terbatas. Semuanya terbatas. Kecantikan, kegantengan pasti akan hilang dengan sendirinya. Harta juga tidak selamanya dia menjadi orang kaya. Keturunan juga seperti itu. Tetapi kalau sudah dia memiliki agama, ini maka ibadah kita, ibadah menikah yang selama kita jalani ini dengan macam-macam lika-likunya, kalau pasangan hidup kita adalah orang yang memiliki agama, maka pastilah kita di dalam menjalani ibadah menikah, menjalani kehidupan itu akan luar biasa nyaman, dan insya Allah akan menjadi berkah sendiri bagi kita. Kemudian terwujudlah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taribat yadaka fatfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah orang yang memiliki agama. Kalau kamu tidak memilih orang yang memiliki agama baik, maka taribat yadaka, kamu akan menjadi orang yang celaka, kamu akan menjadi orang yang rugi. Yang terpenting adalah memilih pasangan, yaitu yang memiliki agama yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, kepada para wali, kepada orang tua yang memiliki anak. Idza khotoba ilaikum, ketika ada yang melamar kepada kalian, man tardawna dinahu, orang yang sudah kalian senangi agamanya, orang yang baik agamanya datang melamar kepada kita, melamar anak kita, agamanya baik, kemudian wa khuluquhu, akhlaknya juga baik. Coba, kalau ada orang yang baik agamanya, orang yang baik akhlaknya datang melamar terhadap anak kita, maka fazawwijuhu, menikahkanlah kalian padanya. Maksudnya segeralah terima lamarannya, karena itu yang paling utama. Syarat dari seseorang untuk menjadi pasangan suami atau menjadi istri kita itu adalah agamanya baik, akhlaknya baik. Masalah yang lainnya bisa dicari. Masalah yang lainnya itu relatif, kecantikan relatif, kegantengan relatif, kekayaan relatif, keturunan bangsawan juga relatif, dan itu semuanya terbatas. Tapi kalau orang yang agamanya baik, kemudian akhlaknya baik, datang melamar, fazawwijuhu, segera terima dan segera nikahkan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard. Kalau kalian tidak menerima orang yang baik agamanya dan akhlaknya baik ini, maka takun fitnatun fil ard, maka akan terjadi banyak fitnah di muka bumi ini. Artinya akan banyak fitnah yang akan dialami oleh kedua orang yang ini tadi, kedua calon ini sudah baik agamanya, baik akhlaknya, tapi tidak diterima. Nah, ini yang ditakutkan akan terjadi fitnah-fitnah. Dan juga wafasadun aridun, dan banyak kerusakan yang akan terjadi. A'udzubillah min dzalik. Sekarang ini anak-anak zaman sekarang semboyannya bukan cinta ditolak dukun bertindak, tapi cinta ditolak dedek bayi bertindak. Nah, ini akhirnya terjadi, na'udzubillah min dzalik, terjadi perbuatan zina. Kalau sudah zina, hamil, barulah lapor kepada orang tuanya, baru dinikahkan. Ini kan kesalahan yang na'udzubillah min dzalik. Maka ketika ada seseorang yang sudah baik agamanya, akhlaknya baik, tidak perlu pandang ini itu. Fazawwijuhu, segera nikahkan. Nah, inilah beberapa petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita mencari jodoh kita. Sekali lagi, bahwa kalau kemudian kita telat dalam jodoh kita, maka yakinilah bahwasanya segala sesuatu itu berkaitan dengan qadar. Kalau itu menjadi qadar kita, maka pasti akan kita dapatkan. Kalau itu tidak menjadi qadar kita, maka pasti tidak akan kita dapatkan. Demikian yang berkaitan dengan jodoh yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada